Think again, ladies and gentlemen. Film dibuka dengan kembalinya Four Horsemen atau 4 penunggang kuda yang tampil kembali setelah bertahun-tahun menghilang entah kemana dari pertunjukan sulap mereka. Para penonton pun sangat bersemangat melihat kembalinya pertunjukan yang sudah lama menghilang dari mereka itu, dan bersorak ketika melihat kembalinya anggota Four Horsemen di panggung. Dimulai dari Daniel Atlas, Merritt McKinney, Jack Wilder, dan terakhir adalah Henry Reeve. It is very good to... Di tengah pertunjukan tersebut, kini kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Nick yang terlihat meremehkan pertunjukan sulap yang sedang berlangsung. Namun sikap dan perkataan Nick itu membuat seorang pelayan bernama Charlie memperingatkannya untuk berhati-hati dengan sikap dan ucapannya. Selain itu, terlihat gadis bernama June yang terus memperhatikan Nick dari dekat, yang seolah-olah memastikan kalau si pria itu di depannya ini benar-benar kaya atau tidak. Kini kita kembali ke pertunjukan. Di sini Daniel meminta para penonton untuk menunjukkan sebuah kartu yang sebelumnya sudah ia bagikan kepada semua penonton. Dan kemudian Henley pun meminta mereka semua untuk mengacak kartu itu dengan memberikannya kepada orang terdekatnya. Setelah itu, Daniel kemudian secara acak menyuruh salah satu penonton untuk menyebut kartu miliknya. Great, now we're gonna shuffle the deck. So when you've done that, find somebody else and... What is your card? Ace of Diamonds. Ace of Diamonds. Okay. Agar trik ini sempurna, Daniel kemudian meminta salah satu penonton untuk menunjukkan kartu yang serupa seperti penonton sebelumnya untuk naik ke atas panggung. Ace of Diamonds! Saat berada di atas panggung, terlihat si pria itu bernama Bosco. Di atas panggung, kini giliran Merritt yang melakukan aksinya, dengan membuat si Bosco ini seketika terhipnotis. Di pertunjukan itu, Merritt kemudian melakukan trik yang mustahil dilakukan, yaitu dengan memasukkan keempat penunggang kuda itu masuk ke dalam tubuh Bosco secara bersamaan. But tonight he is going to do Yep. And I might as well. Di pertunjukan ini, terlihat kalau keempat penunggang kuda itu seolah-olah sedang mengambil alih tubuh Bosco secara bergantian, yang membuat para penonton bersorak dan terkesan dengan pertunjukan mereka. Dan ketika Merritt memegang kendali, ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui ada seseorang yang meremehkan pertunjukan mereka saat ini, yaitu bernama Nick. Tanpa banyak basa-basi, Merritt yang menggunakan tubuh Bosco pun mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Di situ dia membongkar semua kejahatan yang dilakukan oleh Nick, yang saat ini memiliki sebuah perusahaan kripto dan uang digital yang banyak menipu korbannya. Dan uang-uang tersebut disimpan untuk kekayaan pribadinya. Nick sempat berusaha mengelak karena tidak ada bukti apapun seperti apa yang dikatakan oleh Merritt. Namun semua itu berubah ketika Merritt berhasil menebak kode rekening luar negeri milik Nick. Ditambah lagi, Nick dibuat panik ketika tiba-tiba tanpa sadar ponselnya sudah berada di atas panggung dan melempar HP itu ke penonton. 297. Oh, is this real gold? Your things, man. Merritt's a psychic. Ask your friends. They just done their part. Setelah itu, keempat penunggang kuda itu kembali muncul, dan Henley pun mempersilahkan Bosco untuk kembali turun ke panggung. Di sini pertunjukan belum selesai. Justru inilah momen yang paling ditunggu. Daniel kemudian menyuruh semua orang untuk membasahi kartu mereka dengan air. Tanpa disangka, setelah kartu basah, tiba-tiba muncul kata sandi yang tertulis di kartu tersebut, yang rupanya itu adalah kode akses kripto milik Nick, dan mempersilahkan mereka untuk mengambil semua uang yang ada di hasil dari kripto tersebut secara adil. Tentu para penonton merasa senang karena mereka mendapatkan uang ribuan dolar secara percuma. And I want you to pour it onto these 12 unique words on each of your cards. Log on and you'll find Brett's 50. You're freaking done, dude. Di tengah situasi kegembiraan penonton dan berakhirnya pertunjukan, Four Horsemen pun menghilang tanpa jejak. Nick yang tidak terima karena kedoknya terbongkar dan sekaligus semua uangnya telah hilang pun berlari ke atas panggung.
Ya, rupanya ia telah tertipu. Yang ia temukan hanyalah sebuah proyektor 3 dimensi yang menampilkan Four Horsemen. Yang artinya, setelah pertunjukan berlangsung, para penonton begitu pun dengan Nick hanya melihat proyektor yang telah dirancang sedemikian rupa. Yang memang tujuan pada pertunjukan ini untuk membongkar penipuan Nick. Dan artinya, Nick sebenarnya sudah ditarget sejak awal sebelum pertunjukan dimulai. Tapi, kalau bukan 4 penunggang kuda, lalu siapa lagi yang bisa melakukan hal sejenius ini? Nah, kini adegan berlanjut dengan 3 orang yang berada di pertunjukan tadi, yaitu Bosco, Charlie, dan juga Jun. Tanpa disangka, rupanya mereka bertigalah otak di balik pertunjukan tadi. Mereka memiliki tugas masing-masing, dengan Charlie yang bertugas sebagai penyusun rencana, Jun yang bertugas mengambil HP dari Nick, dan kemudian Bosco yang menjadi pemeran utama dalam pertunjukan untuk mengungkap semua kedok dari Nick. Semua berjalan dengan rapi dan jenius, hingga para penonton pun tak menyadari kalau sebenarnya mereka bukan melihat aksi si penunggang kuda, melainkan sedang melihat ketiga remaja jenius ini dalam memainkan pertunjukan di atas panggung. Setelahnya, ketiga remaja itu kembali berkumpul di markas tersembunyi mereka. Dan di tempat inilah mereka merancang semuanya. Dari menentukan target hingga eksekusinya, semua dirancang dengan rapi dan jenius di markas ini. Selain itu pula, dalam keberhasilan aksinya, mereka menggunakan barang-barang canggih yang bisa menampilkan hologram para anggota si penunggang kuda. Dan saat Charlie ingin mematikan hologram, tiba-tiba Daniel yang asli pun muncul di depannya. Yeah, I'll have one. Okay, real funny, guys. Oh my God, you're real. Saat berada di sana, Daniel mengatakan kalau dia telah mengetahui semua latar belakang si ketiga remaja jenius ini. Di situ dengan jujur, Daniel terkesan dengan semua trik-trik sulap yang mereka lakukan. Namun dia juga sedikit kesal karena mereka menggunakan identitas 4 penunggang kuda tanpa izin guna melakukan pertunjukannya. Lalu tujuan sebenarnya Daniel ke sini adalah karena DI yang mengundangnya melalui sebuah kartu misterius. Di kartu tersebut, Daniel diminta untuk bergabung dengan Charlie, Jun, dan juga Bosco. Theft to date. My identity. Subway stop in the city. That's copyright infringement by the card. Arrived at my apartment 3 weeks ago. I've ever seen a trick that for some. Awalnya Bosco tidak setuju dengan bergabungnya Daniel karena kartu misterius itu. Namun ketika Daniel menjelaskan kalau misinya kali ini adalah untuk mengubah dunia dan menyelamatkan nyawa orang banyak, Bosco kemudian dengan berat hati menyetujui hal tersebut. For some reason, includes the 3. It's a good dexterity. You're quick and nimble on your feet. Really, Elmo in Times Square. First of all, I've never Elmo. Kini kita bergeser ke Afrika Selatan. Di sini kita diperlihatkan dengan seorang wanita konglomerat bernama Veronica Vandenberg, yang diketahui memiliki sebuah perusahaan tambang emas, nikel, dan batu bara terbesar yang bernama Vandenberg di Afrika Selatan. Di situ diperlihatkan sedang diadakannya sebuah rapat dengan media dan juga para investor. Setelah rapat, kemudian Veronica memamerkan sebuah harta yang paling berharga milik perusahaannya, yaitu sebuah berlian murni yang nominalnya bisa mencapai 201 triliun. Berlian tersebut dijaga dengan keamanan sistem tingkat tinggi di sebuah gurun pasir terpencil. Namun kali ini untuk pertama kalinya berlian murni itu akan ditampilkan ke publik. William, in a demonstration about reality. The WDC would price it at Is being traveled here. Kita kembali ke Daniel dan yang lainnya, yang kini mereka sudah berada di Belgia. Daniel kemudian memberikan sebuah koran yang menunjukkan berlian murni yang akan ditampilkan ke publik milik perusahaan Vandenberg. Dengan ditampilkannya ke publik, inilah misi mereka kali ini, yaitu mencuri berlian murni milik perusahaan Vandenberg yang menurut kabar akan dipamerkan di Belgia. Daniel kemudian menjelaskan kalau pencurian mereka kali ini bukan untuk keuntungan mereka pribadi, melainkan selama ini Veronica menggunakan berlian itu guna mencuci uangnya ke pasar-pasar gelap dan penyeludupan narkoba dan juga perusahaan senjata ilegal. Karena itulah, DI mengutus dirinya untuk membentuk tim baru bersama 3 remaja jenius ini
untuk membongkar kejahatan Veronica dan juga agar pencurian uang terbesar tidak terus berlanjut. Namun sampai saat ini kita masih belum diberitahu siapakah DI ini, dan bahkan Daniel pun masih belum mengetahuinya. Di saat yang sama, terlihat Veronica yang sedang bersiap-siap untuk melakukan pameran. Ia melihat bodyguardnya bernama Thibaut untuk mengonfirmasi fotografer bernama Mark yang akan memotret dirinya, yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju Belgia. Di waktu yang sama, tiba-tiba Veronica menerima panggilan telepon misterius dari seseorang. Dalam panggilan telepon itu, si orang misterius itu mengetahui sisi gelap dari Veronica di masa kecilnya dan mengancam akan membongkarnya ke semua orang. Dan sebagai tebusannya, si orang tersebut meminta Veronica untuk memberikan berlian miliknya. Who is this? Dan di sisi lain, Bosco dan juga Charlie dengan keahliannya menyamar sebagai orang yang menjemput si fotografer Mark. Dan tak lama, Mark, sang fotografer terkenal itu pun datang yang langsung menghampiri Bosco dan juga Charlie. Di sini tujuan Bosco dan Charlie sudah sangat jelas, yaitu menyamar sebagai Mark, sang fotografer terkenal, dengan menculiknya terlebih dahulu sebelum sampai ke tempat tujuan. Dan di malam harinya, acara pameran terbesar di negara Belgia pun dimulai. Di sini terlihat Daniel yang langsung bertemu dengan Veronica, dan tanpa basa-basi Daniel pun mengatakan kalau selama berabad-abad lamanya, berlian sebenarnya bukan sebuah barang yang berharga dan bernilai jual tinggi. Namun karena apa yang dilakukan oleh Veronica ini membuat batuan biasa itu malah menjadi barang berharga dan bernilai jual yang tinggi. The Hope Diamond for a single day, and the guillotine, it was a story. Shards of glass, rare. Dengan apa yang dikatakan dengan spontan oleh Daniel, Veronica awalnya mengira kalau orang ini adalah si pria misterius yang menelponnya. Namun setelah mendengar suaranya, Veronica berubah pikiran. Jelas, Daniel bukanlah orang tersebut. Singkat cerita, proses pemotretan pun dimulai. Di sini tentu Veronica belum menyadari kalau orang yang ia kira adalah sang pemotret terkenal yaitu Mark, ternyata adalah Bosco yang dengan cepat berhasil menculik Mark dan mengganti posisinya sebagai fotografer. Di sini juga ada Charlie yang menyamar sebagai cleaning service dan juga Jun yang menyamar sebagai penata rias si Veronica. Shoo. Thank you. The only besieged by manufacturer law. I did my research on as it is. Di situ Bosco yang menyamar meminta Veronica untuk mengeluarkan si berlian itu untuk ia potret agar terlihat lebih natural kalau si berlian ini milik Veronica. Pada momen inilah tugas Jun dimulai, yaitu dengan mengalihkan perhatian semua orang kepada dirinya dengan membuat sedikit keributan. And you. Setelah sesi pemotretan selesai, berlian murni itu pun kembali dibawa ke acara pameran. Dan ketiga remaja jenius itu pun berjalan keluar dan bersiap untuk memulai rencana berikutnya. Saat pameran dimulai, tentu semua mata tertuju pada berlian murni itu. Mereka semua terpukau dengan keindahan dari seberlian itu ketika terpantul cahaya. Dan disinilah aksi mereka dimulai. Di tengah acara, Bosco yang menyamar sebagai aktivis lingkungan menolak adanya pameran ini dan membuat sedikit keributan di sana. Earth set fire to her skies and bled her dry with your insane. Akibat keributan itu membuat Bosco akhirnya ditangkap oleh pihak keamanan. Dan tak lama setelah itu, Daniel, sang anggota 4 penunggang kuda tiba-tiba muncul. Dan setelah sekian lama, akhirnya mulai menunjukkan aksinya untuk mengambil berlian milik Veronica yang ada di dalam kotak. This person in the room, prove it. Abracadabra. Semua orang mengira trik yang dilakukan oleh Daniel itu gagal. Dan ketika Veronica ingin mengambil berliannya di dalam kotak, malah inilah yang terjadi. Nope. Alakazam. Still safe with me. Ya, tiba-tiba berlian itu hancur dengan sendirinya, yang menandakan kalau berlian yang Veronica pegang saat itu bukanlah benar-benar berlian murni alias tiruan.
Dan sementara itu, mereka semua terkejut. Tiba-tiba berlian asli entah bagaimana telah berada di tangan Daniel. Forever. Dengan panik, Veronica menyuruh semua bodyguardnya termasuk Thibaut untuk mengejarnya. Dan di waktu yang sama, tiba-tiba muncul si Jack, sang anggota 4 penunggang kuda yang mendapat perintah dari DI untuk membantu Daniel dan dengan cepat melarikan diri. Tapi tak lama, muncul juga Henley yang diperintahkan oleh DI untuk membantu Daniel. Namun ketika mereka mulai terkepung, tiba-tiba muncul juga si Merit, dan dengan keahliannya menghipnotis para penjaga di sana untuk menyelamatkan mereka semua. Ia datang ke tempat itu juga atas perintah DI, dan mereka semua pun bergegas pergi dengan menggunakan helikopter yang sudah menunggunya. Dan ya, rupanya itu hanyalah trik dari para penunggang kuda ini yang membuat ilusi replika seolah-olah mereka semua masuk ke dalam helikopter, yang ternyata mereka semua kabur dengan menggunakan tali yang telah terhubung dengan menggunakan sebuah kapal. Di sisi lain, polisi terlihat berdatangan ke tempat pameran, namun semua telah terlambat. Dan lagi-lagi, 4 penunggang kuda itu 5 langkah lebih maju dari para kepolisian. Di dalam, terlihat pula Veronica dan juga bodyguardnya yaitu Thibaut mulai menganalisa semua trik yang dilakukan oleh Daniel dan kawan-kawan. Dimulai bagaimana proses penukaran berlian sampai akhirnya berakhir di tangan Daniel dengan bekerja sama. Semua dilakukan dengan rapi, mulus, dan senyap tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Menyadari akan hal itu, Veronica kemudian menyuruh Thibaut untuk mengejar si keempat penunggang kuda dan memberikan pelajaran kepada mereka. Sementara itu di sebuah kapal kecil, 4 penunggang kuda akhirnya berkumpul kembali setelah menghilang bertahun-tahun lamanya. Kemudian Daniel memperkenalkan ketiga anak muda jenius yang saat ini bekerja sama dengannya. Rupanya alasan menghilangnya para penunggang kuda ini adalah karena mereka sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Seperti Henley yang kini sudah menjadi seorang ibu, serta Jack yang memiliki masalah percintaannya dengan Lula. Namun setelah reuni tersebut, bukannya akur, malah mereka saling berdebat. Hingga Merit dan juga Jack memutuskan ingin kembali ke kehidupan mereka. Self to death in Mexico was depressing. Ooh. Self? Yeah. I make 5 figures per cruise. Not gonna destroy itself. NDA, can't say a word. Melihat situasi ini, Charlie pun bertanya alasan mengapa mereka semua sempat bubar. Padahal yang Charlie tahu kalau Four Horsemen adalah pesulap legendaris yang selalu berpihak kepada rakyat kecil dan selalu membongkar kejahatan besar kepada publik. Mendengar hal itu, akhirnya terungkap mengapa mereka semua sempat bubar, yaitu karena mereka merasa bersalah karena misi terakhir mereka gagal, yang menyebabkan Dylan atau Sang Mata berakhir di penjara. Russian arms dealer. Cocky. Setelah mengungkapkan semuanya, keempat penunggang kuda tersebut lalu memberikan kartu misterius dari DI itu kepada Charlie. Tapi setelah dibalik, Charlie menyadari ada yang aneh dari potongan gambar kartu itu. Dan setelah disusun rapi oleh Charlie, ternyata 4 kartu itu membentuk sebuah peta. Melihat peta itu, sepertinya ini adalah jalan takdir mereka bersatu dan untuk beraksi kembali. Apalagi DI juga menginginkan hal itu. Singkat cerita, mereka semua pun mendatangi lokasi yang ada di peta tersebut, yang menunjukkan sebuah kastil lama yang sepertinya tak berpenghuni. Saat berada di depan kastil, terlihat Henley yang mencoba membuka pintu kastil itu, tapi dirinya gagal. Bahkan Jack yang dikenal sebagai ahli dalam membuka apapun juga gagal membuka pintu itu. Hingga Jun pun maju untuk membantu Jack. Dengan kejeniusan dan kejeliannya melihat celah, dia pun berhasil memecahkan kerumitan kode pintu itu untuk membuka pintu kastil tersebut. A lock you pick, I think it's a lock you solve. So, It's not just about locks and keys. But by all means. Dan setelah masuk, mereka sangat terkesan dengan alat-alat sulap yang antik dan sangat bersejarah di dalamnya.
hingga mereka semua masuk ke dalam sebuah perpustakaan kuno di kastil itu. Mereka mengira ini adalah jalan buntu untuk bisa lebih dalam ke dalam kastil ini. Tapi dengan kejeniusan Charlie, ia melihat celah kalau pasti ada sesuatu untuk bisa masuk lebih dalam ke kastil ini. Dan ia pun berhasil memecahkan teka-teki itu. Useless? This is cool. It's the floor plan of the chateau. Dan saat mereka berada di dalam, tanpa disengaja mereka disambut oleh Thaddeus yang sudah menunggu mereka dari dalam. Loh, mengapa Thaddeus bisa sampai ke kastil ini? Rupanya ia sampai ke kastil ini karena utusan DA yang misterius. Setelah sekian lama mereka semua tidak berkumpul kembali, lalu Thaddeus meminta mereka semua untuk bekerja sama guna mencari jawaban yang dimaksud DA yang misterius itu mengumpul mereka semua di kastil ini. They enlisted the aid of mud, cardboard, lights. Somebody knows this history. The answer is here, somewhere. Di tempat lain, terlihat Veronica Vandenberg yang tidak tinggal diam. Bahkan mereka meminta para polisi setempat untuk memburu dan menangkap 4 penunggang kuda dan juga yang lainnya. Tak lama kemudian saat Veronica berada di mobil, ia kembali mendapatkan panggilan misterius dari seseorang yang meminta belian itu untuk diserahkan ke Dubai apapun yang terjadi. Kita kembali lagi ke dalam kastil. Terlihat Henley dan juga Charlie masih berputar-putar mencari jawaban yang ada di kastil tersebut. Di tempat yang sama, terlihat Daniel dan Bosco yang bekerja sama mencari petunjuk. Begitupun dengan Merritt, Jack, dan juga June. Oh ya? Singkat cerita, dengan kejelian Charlie dalam melihat celah, ia yang curiga melihat sebuah lukisan dan tanpa diduga berhasil menemukan sebuah petunjuk yang merupakan sebuah gulungan lembaran kertas. Di dalam gulungan tersebut, mereka menemukan sebuah rahasia kejahatan gelap dari keluarga Vandenberg, di mana berisi semua kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Vandenberg terkait semua bisnis yang mereka lakukan. Dan salah satunya perusahaan tambang yang ada di Afrika Selatan. Di sini Thaddeus memahami maksud dari CDI yang misterius itu mengumpulkan mereka semua di kastil ini, yaitu agar sang keempat penunggang kuda dan ketiga bocah jenius itu membongkar semua kejahatan besar dari keluarga Vandenberg dan kerusakan yang mereka lakukan selama bertahun-tahun. Saat Bosco mencari info tambahan di internet, ia mendapatkan informasi yang memberitakan kalau adik tiri Veronica dan juga ibunya meninggal dunia secara misterius. Namun kasus itu pun tidak pernah dibuka lagi dan seolah-olah kasus ini telah ditutup. Oh my goodness. Which apparently includes Veronica's dad. The eye wants us to unmask criminals with a single sleight of hand. Veronica's mom killed herself, and a week her car crashed, she and her son died. Dan beberapa saat kemudian, tiba-tiba para polisi itu datang ke kastil itu. Menyadari kedatangan polisi, Thaddeus meminta mereka semua untuk berpencar dan menghindari kejaran polisi. Si on garde l'œil ouvert, c'est pas compliqué à trouver ça. Allez, messieurs, on y va. On part en binôme, on garde. Go! Keep right. Everybody split up. This way. Singkat cerita, sayangnya Jack dan juga June tertangkap oleh polisi, begitu juga dengan Merritt. Namun sayangnya, Thaddeus yang tadinya berniat menyelamatkan Merritt malah tertembak oleh polisi, tepat di bagian jantungnya. Dan tak lama kemudian, Thaddeus bersama dengan rekannya yang masih selamat terlihat berkumpul di sebuah lorong. Di sana mereka menyadari kalau Thaddeus telah tertembak parah dan akan segera meninggal. Dengan kondisi sekarat, Thaddeus meminta Daniel untuk menuntun teman-temannya yang tersisa guna menyelamatkan anggota yang lainnya dan menghancurkan kejahatan Veronica Vandenberg. Karena waktu semakin sempit, dengan terpaksa mereka semua meninggalkan Thaddeus sendirian di lorong itu. We need to get you help. Please. My final drink. We can't do it without you, Thaddeus. Go now, go.
Setelah di luar dan berhasil lolos dari kejaran polisi, Charlie kemudian melihat di berita dan baru mengetahui kalau teman-temannya yang lain tertangkap oleh polisi setempat. Awalnya tanpa pikir panjang, Bosco ingin langsung menyelamatkan Jun ke kantor polisi karena Bosco sudah menganggap Jun sebagai adiknya sendiri. Namun Daniel mencegah hal itu. Di sini Daniel yang sudah berpengalaman meminta Bosco untuk jangan gegabah. Mereka harus menyusun rencana terlebih dahulu, bukan hanya untuk menyelamatkan Jun, akan tetapi anggota yang lainnya. Kalau Bosco ke sana dan akhirnya tertangkap juga, maka situasinya akan semakin rumit. Di sisi lain, Veronica kemudian menemui Merritt di kantor polisi. Di sini terlihat Veronica yang menanyakan di mana keberadaan berlian itu sekarang. Akan tetapi, Merritt tentu tidak akan mengatakannya. Melalui petunjuk yang ada di kastil, Merritt kemudian mengatakan sisi gelap dari Veronica yang ternyata telah menghabisi adik dan ibunya sendiri. Karena hal itulah membuat Veronica seketika terdiam dan memilih untuk meninggalkan Merritt begitu saja. Excruciating detail, your daddy is your father's attention as you were. Ooh, she was. Tak lama kemudian, terlihat seorang nenek yang tertangkap polisi dan membuat sedikit keributan di sana. Ya, ternyata itu adalah Lula yang merupakan mantan dari Jack. Tujuan ia datang dan menyamar untuk menyelamatkan Jack dan juga anggota yang lainnya. Tentu tidak mudah mereka semua untuk lolos dan kabur dari sini. Mereka harus menghadapi para polisi yang tidak akan membiarkan mereka semua lolos begitu saja. Okay, here's the plan. I have the getaway car. It's already... Attends. Merritt. Dan akhirnya Lula, Jack, dan juga Jun berhasil lolos. Tapi tidak dengan Merritt yang kembali tertangkap polisi. Singkat cerita, setelah berhasil kabur, mereka menemui Daniel dan yang lainnya di markas tersembunyi. Di sana mereka semua mulai menyusun rencana guna menyelamatkan Merritt. Di sini, Charlie mulai mencari tahu kemana Veronica akan pergi, karena dia yakin kalau Veronica pergi pasti membawa Merritt. Di sini Lula mengetahui kalau Veronica akan menuju Dubai untuk peluncuran mobil F1 Tim Vanderburg. Singkat cerita, kini mereka sudah berada di dalam pesawat. Di dalam pesawat itu, mereka mulai merencanakan semua strategi eksekusi pada saat berada di Dubai. But is that enough misdirection? 5 minutes late. 5, I'd say 1. Like, no margin for error here, man. Okay, seriously short amount of time, okay? Yes. Yeah. Kini kita berpindah ke Dubai, Uni Emirat Arab. Daniel menawarkan tawaran untuk barter, yang mana nantinya berlian itu akan ditukar dengan Merritt. Mereka kemudian berpencar membagi tugas masing-masing. Terlihat pula Veronica yang sedang memamerkan mobil F1 terbarunya kepada publik. Sementara itu, Bosco, Charlie, dan juga Jun bertugas menciptakan pengalihan. Singkat cerita, setelah pameran itu, Veronica kemudian bertemu dengan Daniel dan yang lainnya untuk mengembalikan berlian itu, guna menyelamatkan Merritt. Awalnya terlihat Veronica yang tidak melanggar kesepakatan. Namun, karena pada dasarnya Veronica ini adalah wanita yang sangat licik, maka inilah yang terjadi pada mereka semuanya. Okay. Well, now that's... Ya, ternyata ia telah menjebak para penunggang kuda itu terperangkap masuk ke dalam sebuah kotak kaca raksasa. Dan yang lebih parahnya lagi, pasir mulai dimasukkan ke dalam kotak itu. Ternyata semua itu telah direncanakan oleh Veronica sebelumnya. Ia tidak ingin ada siapapun yang menghalangi jalannya. Sementara pasir itu mulai memenuhi kotak kaca dan mereka semua pun berusaha keras untuk memecahkannya. Terlihat pula Veronica yang bersiap-siap untuk menemui si orang misterius itu guna memberikan berlian itu kepadanya yang mengetahui semua rahasia gelapnya untuk ditukar sebagai barter dengan bukti-bukti kejahatannya. The box itself, is there a flaw, is there a weakness, there a back... Scrambled the cell signal. She thought of everything. I will meet you where the heart resides. Dan pada saat yang sama, Bosco mengalihkan perhatian dengan nekat mengendarai mobil F1 itu. Okay, Atlas, you wanted to...
Kini kita kembali ke Daniel dan kawan-kawan. Terlihat si pasir itu sudah memenuhi seisi kotak kaca itu. Tentu ini adalah situasi yang buruk. Cepat atau lambat mereka pasti akan terkubur di dalam pasir ini. Tapi di sini lagi-lagi Lula mendapatkan ide, yaitu dengan menambahkan air ke dalam kotak kaca ini agar pasir menjadi basah, sehingga mereka dapat memecahkan kaca itu dengan mudah. Dan pada akhirnya cara itu pun berhasil, dan mereka semua berhasil keluar dengan selamat. Sementara itu, akibat aksi nekatnya itu, Bosco akhirnya ditangkap oleh polisi. Namun saat ditangkap, inilah yang dilakukan oleh Bosco sendirian. You and your friends though? Kini kita kembali kepada Veronica, yang saat itu mulai menemui si orang misterius itu yang selama ini selalu mengancam dirinya lewat telepon. Saat berada di dalam, hal yang sangat mengejutkan pun terjadi. You made it. If you have what I want, Dan ya, rupanya orang yang selama ini mengancam dirinya adalah si Charlie. Veronica tak percaya kalau dirinya diperdaya oleh si bocah ingusan ini. Terlihat tatapan Charlie kini berbeda, menjadi lebih dingin. Tidak seperti versi Charlie yang kita kenal yang selalu tersenyum. Dan baru kita ketahui bahwa nama panjang Charlie adalah Charlie Vandenberg, yang merupakan adik dari Veronica Vandenberg yang ia habisi 15 tahun yang lalu bersama dengan ibunya sendiri. My seatbelts. My father's blood is in both of us. Will you see me? Veronica kemudian menyerahkan berlian murni itu kepada Charlie Vandenberg. Namun saat Veronica ingin pergi, malah inilah yang terjadi pada Charlie. Ya, kita kira Charlie telah tewas tertembak. Namun tiba-tiba anehnya Charlie kembali bangun, seperti tidak terjadi apa-apa. Rupanya pistol yang Veronica bawa sudah dirancang sedemikian rupa oleh Charlie, dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Rupanya ruangan yang berada di sana sudah disetting dan dipersiapkan sedemikian rupa oleh Charlie, yang sebenarnya mereka sekarang berada di panggung pertunjukan dengan tepuk tangan penonton. Dan ternyata dari tadi Veronica dan juga Charlie sudah berada di atas panggung. Dan semua pengakuan Veronica, termasuk adegan Veronica menembak adiknya sendiri, sudah disiarkan secara live ke seluruh dunia. Earlier tonight, Jade deductions are in order. First, but before we do that, 5 horsemen. Mendengar semua apa yang dikatakan oleh adiknya, Veronica seketika pucat. Dan para polisi langsung naik ke atas panggung untuk memborgolnya di depan ribuan saksi mata. Selanjutnya, Charlie mengambil alih acara dan berdiri gagah memperkenalkan dirinya kepada semua penonton kalau dirinya adalah Charlie Vandenberg, yang merupakan anak kedua dari keluarga Vandenberg yang ternyata selamat dari upaya Veronica yang ingin menghabisinya di masa lalu. Dan disinilah baru kita mengetahui kalau DI adalah si Charlie itu sendiri. Loh, kenapa bisa? Jadi gini ya teman-teman, sejak awal Charlie sangat menyimpan dendam kepada kakaknya itu. Ia dengan sangat rumit telah menyusun semua rencana ini. Dan dialah orang yang sebenarnya mengirim kartu DI kepada keempat penunggang kuda agar mereka bisa berkumpul kembali. Dan kastil yang mereka kunjungi itu pula sudah dirancang sedemikian rupa, hingga seolah-olah keempat penunggang kuda itu mencari petunjuk di sana. Bersama dengan Bosco dan juga Jun, mereka bekerja sama agar semua rencana berjalan dengan sempurna. Dan artinya, para pesulap legendaris ini pun juga tanpa sadar dibuat sebagai alat untuk memuluskan tujuan Charlie sang jenius untuk membalaskan dendamnya kepada Veronica Vandenberg. Dan sekarang Charlie Vandenberg yang akan mengambil alih semua kekayaan keluarga Vandenberg.
Ia berjanji akan memastikan semua orang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan konsekuensi hukum yang setimpal. Dan ia akan memberikan semua aset perusahaan Vandenberg, termasuk berlian berharga itu, kembali ke tangan rakyat Afrika Selatan. Dan pertunjukan pun selesai. Dan di ending film, ketika mereka semua sedang berkumpul kembali dan merayakan keberhasilan mereka, Dylan, yaitu sang mata dan sekaligus sang ketua sebenarnya dari penunggang kuda, mengirimkan sebuah proyeksi dirinya kepada semua orang. Di situ, Dylan menyampaikan kepada Charlie dan juga Bosco dan juga Jun bahwa mereka telah resmi bergabung ke dalam para penunggang kuda yang berisikan para pesulap legendaris di balik bayang-bayang. Dan film pun tamat.